Video ini merupakan bagian kedua dari materi training leadership di bisnis MLM. Jadi sebelum nonton video ini, pastikan teman-teman sudah nonton bagian yang pertama. Terus, nah ini ada dua mindset yang bertolak belakang ya. Community mindset sama transaction mindset. Apa sih bedanya? Community mindset itu, kita menganggap network marketing yang penting itu adalah komunitasnya. Ada lagi orang-orang yang, kebanyakan yang tidak baca buku ya, lebih ke transaction mindset. Yang penting apa? Berapa jumlah orang yang direkrut, berapa jumlah penjualannya, berapa income yang didapatnya, itu transaction mindset. Sebenarnya kalau mau lama di bisnis network marketing, harusnya kita punya yang mana? Community. Agree. Betul sekali. Community mindset ini akan jauh lebih long lasting daripada sekedar transaction mindset. Kalau transaction mindset, barang lagi kosong, penjualan turun, kelar bisnisnya. Tapi kalau community mindset tidak segampang itu. Aku ada waktu sebelum COVID ya, aku ada lihat ya MLM lain jual minyak essential oil. Nah, aku lihat mereka tuh sering banget ngumpul ya. Ngumpulnya tuh bukan training, teman-teman. Ngumpulnya itu workshop bikin sabun mandi bareng-bareng. Itu sabun mandi kalau teman-teman tahu yang diparut-parut, dikasih warna, dibikin di gelas-gelas, dibikin pokoknya cantik-cantik gitu deh, terus bikin lilin-lilin gitu-gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya sama sekali sama bisnis mereka, bukan training. Tapi itu adalah cara mereka mempertahankan community mereka. Jadi mereka sering ngumpul, pertemanannya, persahabatannya itu jauh lebih strong daripada orang cuma datang ke BOP, bawa prospek, closing, pulang. Ke BOP lagi datang, bawa prospek, closing, pulang. Itu nggak, pondasinya tuh nggak kuat. Kalau nggak ada BOP gimana kalau COVID? Udah selesai urusan bisnisnya gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang lebih kayak friendship, udah kayak family, itu ada perasaan puhauise, jadi perasaan nggak enak hati kalau dia pindah ke MLM lain. Aduh, gue nggak enak ya, orang ini, leader ini udah bantuin gue banget sampai gue achieve trip reward kemana, udah temenin gue prospek berapa kali gitu, udah sampai nginep-nginep, ada rasa puhauisenya, ada apa sih, sungkan. Ada rasa ya Nggak enak hati. nggak enak hati gitu ya, kayak gue pengkhianat bangsa banget kalau gue ninggalin dia gitu ya, padahal dia udah support sebisa-bisanya gitu ya. Jadi kalau kita punya community mindset, ini bisnis kita akan jauh lebih bisa dipertahankan karena bukan cuma duit doang, nggak secetek itu. Oke. Nah, dan kalau kita nih kayak yang tadi kata Kotim ya, kalau kita cuma based on transaction aja, transaction mindset doang, maka kita berarti intinya kita cuma concern sama diri kita sendiri. Kenapa? Kita cuma pengen duitnya doang, cuma pengen pairingnya doang, kasarnya begitu ya. Jadi kalau kita transaction mindset, cuma perhatiin duitnya doang, ini berarti kita egois. Ya. Apakah orang-orang yang egois, yang mementingkan transaction ini, nggak akan dapat duit? Dapat. Mereka akan tetap make money, tapi bukan the big money. Bukan the big money. Mereka tetap bisa dapat duit, tapi nggak gede duitnya. Lebih ke active income malah. Kenapa? Kenapa kayak gitu, teman-teman? Karena member-member pada akhirnya akan sadar, oh mereka cuma diutilize doang buat si upline ini dapetin pairing. Gitu. Kalau dia lagi nggak menghasilkan, dikucilkan. Dikucilkan. Dia nggak diperhatiin lagi gitu ya, cuma dipuji-puji pada saat menghasilkan doang gitu, transaction mindset doang gitu. Akhirnya orang juga nggak akan happy untuk jangka panjang kalau kayak gitu ya. Orang juga bisa lihat kok kita perhatiin itu karena kita benar-benar care sama mereka atau cuma duitnya doang. Oke. Terus, nah ini yang penting teman-teman, ini penting ya, celebrate activity not just rank ya. Jadi kalau kita punya member-member yang setelah sekian lama, setelah 5 bulan berusaha prospek nggak closing, akhirnya dia closing juga member pertama. Itu kita harus celebrate ya, kita harus celebrate. Jangan cuma men-celebrate orang-orang yang amazing, yang tiap hari dapat income jutaan rupiah. No, justru kita harus encourage orang-orang yang udah struggling dalam waktu lama, terus mereka akhirnya berhasil. Dapat satu step kecil aja berhasil, itu kita udah, wah, congratulations. Kerja kerasmu tidak sia-sia, nak. Langsung kita appreciate gitu ya, kita puji dia di grup gitu ya, congratulations closing gitu. Maka itu pelan-pelan akan meningkatkan dia punya confidence, dia bisa lebih closing lagi. Dan dia juga akan
akan lihat gitu bahwa kita menghargai itu tulus effortnya dia, bukan karena closingan yang menghasilkan setengah pair atau satu pair doang gitu. Oops. Next. Oke, kenapa harus seperti itu? Karena ternyata orang-orang itu bukan loyal kepada produk, tapi orang loyal kepada komunitas. Orang-orang loyal kepada komunitas, kepada teman-teman, kepada family-nya. Nah, family bukan berarti harus sedarah ya. Family itu kita kerjain bisnis ini bisa kok, kita bisa merasa lebih dekat daripada teman-teman kita dulu, atau merasa lebih dekat daripada saudara-saudara sepupu kita, saudara-saudara kita. Mungkin kita bisa merasa lebih dekat sama orang-orang di bisnis ini. Teman-teman ada yang udah ngerasa seperti itu? Yes. Ya. Yes. Ya, Bu. Yes. Oh, aku juga sama. Aku juga sama. Bahkan bukan cuma aku aja. loyal sama siomaynya Rita. Oh my. Kalau nggak ada siomay nggak loyal. Ya. Ini siomay mana yang kita nggak kebagian nih? Makanya nggak loyal. Bahkan Ayo, ya, Rit, keluarin siomay lu, Rit. bahkan bukan cuma kita yang aktif di bisnis ini aja, kayak misalnya ini orangnya kebetulan pas ada di depan aku tapi dia lagi pakai earphone nih. Nah, bisa digosipin, dia nggak dengar kayaknya. Ini si Alvin nih. Alvin pernah bilang bahwa dia ngerasa Pak Jamin tuh udah kayak bapaknya kalau di Indonesia. Gila, aku merinding dengernya. What? Kok bisa gitu loh? Wih, luar biasa. Iya, even dia lebih deket sama Pak Jamin daripada sama papahnya aku, papa darah dagingku, gitu. That's amazing, right? I mean, bapak mertua lo beneran. Dia bisa lebih dekat sama Pak Jamin daripada sama bapak mertuanya gitu. It's amazing. So, ya itu, makanya dia juga demen kan datang ke acara BioGreen ya karena ada komunitasnya. So, apa itu culture? Kenapa kita harus belajar culture? Culture itu adalah bagaimana kita bikin orang-orang how people are made to feel. Bagaimana kita bikin orang merasa bagaimana gitu ya. Ya gitu deh, teman-teman ngerti kan maksudnya? Translate aku kurang oke nih. Ya, gimana kita ya, tapi itu maksudnya kita bikin orang merasa seperti apa. Nah, itu culture. Culture ya, bikin orang ngerasa dikejar-kejar, bikin orang ngerasa dibully, bikin orang ngerasa disayang, bikin orang ngerasa diperhatikan, atau seperti apa, itu adalah culture yang kita ciptakan untuk grup kita. Culture grupnya upline sama grupnya downline belum tentu exactly the same. Kenapa? Karena ketika si member ini, si downline ini menjadi leader berikutnya, dia bikin grup sendiri, culture-nya bisa jadi udah agak beda gitu. Itu nggak ada yang salah. So yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana culture yang pengen kita ciptakan untuk tim kita. Karena culture di tim upline belum tentu exactly cocok dengan culture di tim kita sendiri, gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak kayak, kok culture di grup lu beda sih sama grupnya Lucy gitu. Ya nggak harus juga sama persis kan. Orang-orangnya juga kan nggak sama persis gitu. Jadi kita akan belajar berikutnya mengenai bagaimana kita bisa create culture. Common mistake-nya ya. Common mistake-nya adalah memanage orang seperti memanage barang. Wah, ini fatal. Jadi orang-orang itu bukan barang-barang ya, bukan barang yang bisa kita miliki, yang bisa kita manage gitu. Mereka adalah beautiful creatures, katanya, ciptaan yang indah yang perlu diinspirasi dan dipengaruhi ya, influence itu dipengaruhi. Jadi kita bukan memanage. Beda sama di kantor-kantor ya, di kantor kita manage orang, ini SOP-nya lo kerjain, kalau lo nggak perform gue SP. Kalau SP nggak dibenerin juga, gue pecat gitu. Di sini beda, kita nggak bisa pecat orang. Tapi justru kita pengen tim kita jalan, kita harus bisa menginspirasi mereka dan mempengaruhi mereka. Struggle-nya ada, kalau kita pengen jadi leader di bisnis ini, pengen grup kita jalan, berkembang, ada perjuangannya ya, ada perjuangannya. Growing pains are never ending in this business. Artinya apa? Kalau kita mau grow, kalau kita mau bertumbuh itu ada sakitnya. Kayak gigi mau numbuh, bayangin, mau numbuh gigi bungsu, bengkak, panas dingin, meriang, kan sakit ya. Nah, sama, kita juga pengen bertumbuh di bisnis ini, ada pain-nya, ada sakitnya yang mesti dijalanin gitu ya. Tapi tenang aja, semua bisa kok. Growing pain itu never ending kalau kita mau grow ya.
Kenapa? Karena network marketing itu berdasarkan pertumbuhan terus ya. Sama kayak mau numbuhin otot gitu ya, otot mau gede. Emangnya kagak sakit? Itu orang yang nge-gym pulang-pulang encok loh. Mau numbuhin otot betis, otot paha. Coba tanya Koyung nge-gym. Emang kalau mau jongkok enak gitu ya. Setengah mati itu. Mau jongkok, mau bangun, mau turun tangga gitu. Jadi kalau kita mau bertumbuh, pasti ada struggle-nya, pasti ada perjuangannya. Tapi di bisnis ini, perjuangan terbesar, tantangan-tantangan terbesar, itu bukan dari orang lain. Tantangan terbesar dari diri sendiri, self-created ya. Tantangan terbesar adalah dari diri sendiri. Apa aja? Ini yang paling sering. Pride, ego, sama rasa takut, sama fear. Pressure the leaders to act like leaders. Teman-teman, kira-kira oke nggak untuk memaksakan leader-leader di tim kita untuk berperilaku sebagaimana layaknya seorang leader? Contoh, lu udah punya grup, kalau ada downline lu yang nanya, at least lu jawab dong, lu respon dong di grup lu. Masa lu diem aja nggak ngecek grup aja berapa jam sekali? Kira-kira oke atau enggak kita mempressure leader-leader di tim kita untuk berperilaku seperti leader? Ya enggak lah. Bukankah sudah sewajarnya dia merespon grupnya sendiri? Ya tidak lah. Oke, why? Kan udah dibilang dari tadi tidak. Kan sudah dibilang dari awal tidak boleh memaksa dan tidak boleh itu. Yes, Menekan. Betul sekali. Karena level komitmen orang itu beda-beda. Dia jadi leader mungkin kecelakaan. Karena mungkin ada orang nanya sama dia, terus akhirnya join sendiri gitu ya. Kayak upline aku, sponsor aku itu jadi leader, mungkin accident. Kenapa? Karena dia nggak memprospek aku, tiba-tiba aku nanya gitu ya. Mon, itu apaan gitu ya, income segitu dari mana gitu ya, dia nggak kepengen presentasi, aku push gitu, aku paksa gitu, datang lo Sabtu ini, jelasin apa yang lo tahu gitu ya, terus dia bilang iya Selasa deh, nggak, harus Sabtu ini. Selasa gue sibuk urusan kantor gitu, jadi jelasin sebisanya gitu. Jadi kadang-kadang orang jadi leader pun kecelakaan, jadi jangan paksakan orang karena udah jadi upline ya harus bertingkah seperti upline gitu, nggak usah dipaksain ya. Leader juga manusia, Bu. Leader juga manusia. Oke. Jadi kalau misalnya contoh ada grup tadi ya, misalnya dia punya grup sendiri, tapi dia sendiri nggak komit. Ada di grup intinya ada info-info apa, dia nggak forward. Dia ngecek grup aja kapan-kapan. Chat udah banyak, malah kadang-kadang dia nggak baca gitu. Ntar dia yang nanya di grup dia sendiri. Bukan dia yang ngasih makan, dia minta makan sama grupnya sendiri gitu kan. Nggak apa-apa. Gak usah dimarahin, gak usah dipush, gak usah dipaksa. Justru kalau kita pengen jaringan kita maju, kita pilih ya, kita actively ya, kita secara aktif kita pilih orang-orang yang punya personality yang tepat untuk engagement tersebut, untuk hal tersebut, karena orang-orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan don't dictate the top producers. Apalagi kalau dia misalnya top producer itu orang-orang yang rajin closing, terus kita paksa-paksa, lu cek dong grup lu balas dong, itu si A nanya tuh, si B nanya tuh, gitu ya. Jangan kita paksa-paksa, kenapa? Dia jadi bete, dia nggak mau lagi kerjain bisnis ini. Kenapa? Karena ngerasa dipaksa-paksa, gue udah closing, gue ngerjain sesuatu yang lebih penting gitu ya, gue lebih suka presentasi, gue lebih suka closing member baru. Sekarang lu paksa-paksa gue berapa tiap menit mesti balesin chat di grup, grupnya aktif lagi gitu. Teamwork aja. Kalau emang dia kelebihannya di closing, ya udah biarkan dia closing. Biarkan dia jadi top producer. Ya kita yang mengisi kelemahan dia. Kita sebagai upline-nya ya. Kan di grup itu kenapa harus ada 3 leader aktif? Ya untuk ngisi kelemahan si yang punya rumah. Emangnya si yang punya rumah 24 jam pegang HP. Kalau dia lagi presentasi, kalau dia lagi sakit, kalau dia lagi nggak ada signal, terus ada downline-nya yang butuh bantuan, nggak ada upline-upline di situ, siapa yang mau jawab gitu kan? Jadi nggak usah didikte, si top producer itu biarkan dia menjadi top producer, kita yang fill the gap, atau kita libatkan ada orang-orang yang hobinya engage, orang-orang yang hobinya ngebantu gitu ya. Nah, ada orang yang suka ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai testimoni produk gitu ya, dijawab panjang lebar gitu. Itu bagus. Kalau misalnya ada member baru nanya, oh kalau penyakit ini bagusnya rekomendasinya pakai produk apa ya, konsumsinya berapa banyak ya. Upline-nya kagak buka-buka grup gitu, yang gak usah dimarahin juga. Mungkin upline-nya juga nggak ngeh gitu. Kenapa? Karena dia presentasinya bisnis mulu. Padahal kalau produk ditanya EAEO gitu kan, ya bisa jadi gitu.
ya nggak apa-apa. Ada orang-orang yang very product oriented, dia akan bantu jawab gitu. Jadi kita lebih cari orang-orang yang kita bisa engage untuk bantu ngejawabin grupnya ya. Kita mungkin japri secara personal gitu ya. Gue appreciate banget ya lo mau bantu jawabin. Kalau dia di appreciate seperti itu, pasti ketika ada pertanyaan berikutnya lagi dan dia bisa jawab, dia akan pasti bantu jawab gitu. Itu cara kita engage-nya, bukan dengan nyuruh ya. Ntar lu bantuin jawab ya, itu upline lu payah juga. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Jadi kita appreciate hal-hal baik yang setiap orang lakukan. Gitu. Hopefully masih interesting buat teman-teman. Banyak hal-hal baru yang didapat or reminder. Yes. Masih. Yeay. Masih. Nah, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu orang-orang seperti apa, siapa-siapa yang kita bisa engage untuk hal-hal tertentu? Otomatis kita nggak bisa jadi dukun, kita nggak bisa assume ya, kita bisa melalui pertanyaan pastinya, kita bisa tanya ya, kita bisa tanya pada saat kita ngobrol ya, bukan secara formal kita tanya, Dok Kris, apa alasan mendasar Dok Kris join bisnis BioGreen, kayak gitu juga. Tapi kita bisa, ya pada saat kita ngobrol, kita follow up daily ya, daily conversation gitu ya. By the way, kenapa sih lo happy banget di bisnis ini? Apa yang paling bikin lo betah di bisnis ini gitu ya? Kita bisa, the way kita nanyanya ya bisa lebih manusiawi lah ya, nggak yang terlalu textbook kayak gini. Terus apa yang dia harapannya pengen dia capai dengan join bisnis ini? Bagaimana kita bisa bantu dia gitu ya? Bantuan seperti apa yang dia harapkan gitu. Dari situ kita bisa tahu secara garis besar dia tuh sebenarnya pengennya apa, sukanya apa, gitu. Terus kita bisa bantu mereka dengan cara seperti apa. Jangan kita pikir semua orang sama seperti kita. Kita pikir semua orang adalah si 5%, pengen jadi top earner. No, kita tuh segelintir. Kita tuh cuma 5%, minoritas. Yang pengen jadi top earner tuh minoritas gitu. Yang pengen belajar leadership, pengen timnya maju, itu minoritas. Jadi kita harus tanya mereka. Baru kita tahu ya, banyak orang yang pengennya happy. Ya, kasih apa yang mereka mau. Next, core value. Core value ini untuk bikin culture ya. Core value, kita harus menanamkan core value kepada tim kita. Kalau orang tua menanamkan core value, nilai-nilai penting kepada anak-anak mereka, itu bagusnya dari umur masih muda banget atau udah agak gede baru diajarin. Masih muda dong. Kenapa? Muda. Dari masih kecil, Ya, Kan belum ngerti. masih gampang terimanya. Yes. Contoh. Jadi Sebelum, ya. Contoh yang gampang. Sebelum makan cuci tangan. Exactly. Sebelum makan cuci tangan dulu. Nah, kalau seandainya dari kecil nggak pernah diajarin kayak gitu, terus tiba-tiba udah sekolah, udah mulai gede baru diajarin, perlu perubahan secara drastis gitu ya. Aduh repot banget, lupa lagi gitu ya. Atau pagi-pagi bangun sikat gigi gitu ya. Kalau dari kecil nggak pernah diajarin, tiba-tiba dia udah punya istri, punya suami, baru mau diajarin sama pasangannya, lu bangun pagi sikat gigi dong, kalau nggak mabok gue sama hawa nafas lu gitu. Itu akan susah sekali gitu untuk ngubahnya. Bayangin berpuluh-puluh tahun dia nggak pernah pagi-pagi harus sikat gigi, tiba-tiba dipaksa pagi-pagi harus sikat gigi. Gitu. Jadi akan lebih mudah membentuk. Sorry, suaranya feedback. Akan lebih mudah menanamkan suatu nilai-nilai tertentu kepada orang yang baru join daripada udah join lama, udah mulai menghasilkan, baru diajarin, suruh berubah gitu. Itu susah. Udah bisa ngotot gitu loh. Gue selama ini nggak kayak gitu juga nggak apa-apa kok. Gue tetap menghasilkan kok gitu. Kenapa harus berubah gitu kan? Jadi kita ajarin core value itu dari awal banget tim kita join. Sama anak-anak juga kan, kalau misalnya dari kecil diajarinnya kalau dia jatuh, oh tangga salah, tangga digebuk. Oh lantai salah, lantai digebuk. Lemari salah, lemari digebuk. Terus udah gede, dia maunya nyalahin semua orang. Dia aja paling benar sedunia gitu ya. Lemari yang salah, ini batu yang salah, semua yang salah gitu. Itu akan susah ngubahnya karena dia jadi udah terlanjur orang yang serba betul, udah kayak Tuhan aja ya paling benar sedunia gitu, semuanya yang salah gitu. Blame circumstances, blame other people. Jadi ajarin tim kita juga dari awal karena itu akan lebih nempel. Plus yang kedua lebih penting lagi, ini akan jadi lebih sedikit nanti kerjaan kita dan susahnya kita di kemudian hari.
Jadi mendingan dari awal diajarin. Nah, training juga dilibatkan kalau bisa ya timnya, apalagi yang udah ketahuan pengen ngembangin jaringan, pengen financial freedom, itu dilibatin dari awal untuk ikut training. Jadi mereka paham, oh no cross lining itu seperti apa. Oh, pentingnya pertemuan itu seperti apa. Oh, kenapa garap SP1 dulu gitu. Ya udah tahu lah gitu. Terutama prinsip-prinsip ya, core value ya, kayak no cross lining, pentingnya edifikasi, konsultasi, kayak gitu-gitu, itu penting banget. Harus diajarin dari awal banget join. Jangan tunggu dia besar kepala. Oke, next. Be the example. Ini cara paling gampang untuk ngebina tim kita, untuk bikin culture di tim kita. Cara paling gampang adalah ngasih contoh. Kalau kita cuma ngasih training doang, ya kalau kita cuma ngasih training doang, maka mungkin tim kita akan berpikir, oh kalau mau income-nya gede cuma ngasih training doang, akhirnya dia nggak pernah prospek, akhirnya dia nggak pernah follow up gitu, dia cuma ngasih training doang gitu, padahal nggak ada di tim dia yang bisa dikasih training, orang belum ada membernya, lo kasih training siapa gitu kan. Jadi di example, lakukan apa yang kita harap tim kita lakukan. Kalau kita harap tim kita achieve Turki, kita achieve dulu Turki. Kalau kita harap tim kita achieve World Pool, kita achieve dulu World Pool. Kalau kita harap tim kita mengerjakan bisnis ini secara online, melakukan presentasi secara singkat dan menarik, maka kita kasih contoh dulu, singkat dan menarik dulu gitu ya. Jadi lakukan apa aja yang kita harapkan tim kita lakukan. Kasih aja contoh, paling gampang begitu. Maka otomatis kita meng-create culture. Kalau kita pengen tim kita respon di grup, maka kita juga respon dulu. Kalau kita pengen tim kita positif di grup, maka kita juga positif dulu gitu. Jangan kitanya komplain di grup, posting-posting yang politik di grup, posting-posting yang aneh-aneh di grup. Nah, itu kan ya culture-nya begitu yang terjadi sama grupnya ya. Jadi cara paling gampang ya udah be the example. Oke, question. Goal of leaders harusnya apa, teman-teman? Mengembangkan community. Oke. Nyumbang ke community. Oke. Creating more leaders. Yes, exactly. 100 kok tim. 1000 kok tim. 1000 kok tim. Jadi create more leaders. Bakso aja. Bakso ya yuk. Ya. Jadi kalau kita pengen jaringan kita jalan, pengen financial freedom, goal of leaders itu paling gampang adalah meng-create sebanyak-banyaknya leader berikutnya, duplikasi, supaya kitanya juga bisa retired ya. Itu yang paling penting. Jadi yang harus diajarin ke timnya bukanlah kurikulum yang berisi 50 daftar training yang harus dia tonton, video training, ini 50, ini 90 lebih parah lagi playlistnya Moluskas ya. Ada 100-an materi training yang harus dia tonton. Waduh, dikasih playlistnya langsung langsung semaput dia. Jadi bikin simple aja, bikin gampang aja. Kalau kita ketemu prospek, apa yang kita lakukan setelah pertemuan pertama atau setelah presentasi pertama, apa yang kita lakukan? Nah, itu aja dulu yang diduplikasi. Oh, ternyata gini cara follow up-nya. Maka dia pun bisa melakukan yang nggak ribet, nggak complicated ya. Oh, setelah ngerekrut, apa yang dilakukan? Oh, kirim ke how to start. Which is how to start-nya, kalau teman-teman pengen lebih gampang lagi duplikasinya, bisa lempar dulu ke upline-nya dulu. Nah, sambil teman-teman juga ada di situ. Supaya apa? Supaya downline-nya nggak takut. Nanti downline-nya lihat kan, oh, upline gua aja masih ngikut how to start kok, jadi dia pun nggak terbebani, dia harus ngasih how to start sendiri gitu. Ada plus minusnya sih. Kadang-kadang ini berarti kita harus menunggu kapan upline kita punya kelas how to start berikutnya. Tapi di sisi yang lain, ini akan membuat si downline berpikir, oh gampang ya, Pak Yandri aja cuma minta tolong tuh sama Lucy untuk ngasih how to start gitu. Jadinya orang tuh kayak, oh oke, gampang gitu. Tinggal duplikasi aja kayak gitu. Mau presentasi, oh gampang ya. Si Pak Andri aja tinggal minta tolong gitu. Jadi duplikasinya lebih cepat. Nah, begitu dia ikut presentasi 15 menit terus-menerus, lama-lama dia, oke, hafal gue 15 menit ini bisa sendiri gitu. Itu seraya waktu berjalan otomatis pasti bisa ya. Apalagi kalau kita ngasih contoh, kita edifikasi dan kita memperhatikan. Itu downline kita pasti akan bisa. Nah, itu ya, be the example. Next. Ini teman-teman kalau ngerasa aku kecepatan, don't worry, materi ini direkam. Is it recorded? Ya, materi ini direkam dan akan aku upload, jadi teman-teman bisa dengerin ulang, bisa di stop sambil dicatat, atau bahkan speed-nya bisa dikurangin pada saat nanti nonton ulang di YouTube.
Tapi ini ikutin dulu sampai selesai, at least grab something, dapetin sesuatu ya. Terus berikutnya, bagaimana caranya kita bisa bikin rekrutan baru kita menjalankan bisnis ini? Gimana caranya? Supaya mereka mau jalan, jangan cuma pakai-pakai doang. Yang paling penting adalah proses onboarding-nya. How to onboard them the right way. Gimana cara kita me-welcome mereka ke bisnis ini dengan cara yang benar. Itu akan menentukan mereka akan jalan atau enggak. Kuncinya ada di how to start. Segitu pentingnya how to start. Kalau nggak di how to start, definitely nggak akan jalan. Tapi begitu di how to start, pertanyaannya adalah how to start-nya ini dengan cara yang benar apa enggak, gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau how to start-nya itu very complicated, ribet banget, banyak banget, ada 10 langkah how to start, maka bisa jadi mereka langsung give up, bendera putih langsung. Tapi kalau how to start-nya itu membuat mereka ngerasa, oh gampang ya, yang harus gue lakukan cuma 3 toh. Cuma bikin daftar nama, cari SP1, ngundang, edifikasi, selesai. Udah, cuma itu doang. Nanti upline gue yang presentasi, nanti upline gue yang bantuin. Segampang itu. Gitu. Jadi, how to onboard-nya ini sangat-sangat penting. Kalau kita onboarding-nya terlalu ribet, terlalu complicated, maka bisa jadi mereka akan mundur sebelum berjuang. Mundur sebelum berperang. Tapi kalau onboarding kita, oh gampang ya, simple ya cara jalaninnya, maka kemungkinannya besar mereka akan mau jalanin. Gitu, teman-teman. Jadi, sekarang teman-teman bisa tanyakan kepada diri masing-masing. Pertama, sudahkah saya memberikan how to start kepada tim saya gitu ya, atau membawa tim baru saya ke how to start? Kalau nggak dibawa ke how to start, definitely nggak jalan. Kedua, how to start-nya ribet apa gampang? Kalau how to start-nya ribet, ya udah, orang ngerasa ini ribet, gue nggak mau jalanin. Gue nggak selevel itu, gitu. Gue nggak mau seberjuang itu, gue nggak mau sesetres itu. Gue nggak siap mental untuk melakukan perjuangan itu semua, gitu. Tapi kalau how to start-nya, oh simple, bikin orang ngerasa gue juga pasti bisa, maka ada peluang dia jalanin. Nah, kalau onboarding-nya panjang, complicated, itu bukan onboarding, teman-teman. Itu namanya offboarding. Jadi kalau onboarding itu, ayo welcome naik ke kapal kita. Tapi kalau offboarding, pergi lo. Pergi lo dari kapal kita, gitu ya. Offboarding, kalau complicated ya. Jadi yang namanya onboarding itu harus simple. Harus simple. Terus kita jangan dari awal itu, salah, bukan gitu. No, bukan gitu, itu salah. Itu salah, jangan kayak gitu. Justru kita, awesome, oke, bagus, good idea, gitu aja dulu, gitu. Jadi dia ngerasa, bener nih, gue nggak cupu-cupu banget nih, gitu. Jadi dia ngerasa, oke, gue bisa dulu, gitu. Itu yang paling penting ya. Nah, yang penting berikutnya adalah undang mereka untuk datang ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena di pertemuan-pertemuan berikutnya dia akan terekspos dengan lebih banyak member kayak gini nih. Lebih terekspos, ketemu lah sama leader-leader yang lain, ketemu sama cross-line-nya, dan biar mereka dengar dengan kuping mereka sendiri bagaimana cara melakukan itu the right way. Ya, dengan member-member baru dengar Kotim jawab seperti itu, Pak Yandri jawab seperti itu, tadi Cilusi jawab seperti itu, mereka yang benar kayak gini ternyata gitu. Jadi nggak harus upline-nya yang ngasih indoktrinasi. Yang benar itu adalah A, B, C, D, E, nggak perlu seperti itu, tapi biar mereka dengar sendiri. How to do it correctly. Bagaimana cara melakukan bisnis ini dengan benar. Itu akan, proses belajarnya akan jauh lebih fun, jauh lebih masuk juga daripada theoretical. Ya, gitu. Jadi onboarding santai aja, simple aja. Makanya onboarding aku agak beda dengan onboarding yang ada di modul. Yang ada di modul standarnya BioGreen yang 10 langkah, no, onboarding aku cuma 3 langkah. Cuma bikin daftar nama, cari SP1, cara mengundang, cara edifikasi, selesai. Nggak diajarin complicated. Nggak diajarin cara follow up, cara closing, cara presentasi. No. Nggak diajarin dulu. Biar upline yang presentasi dulu, gitu. Biar apa? Biar onboarding, bukan offboarding. Itu tujuannya, teman-teman. Onboarding, how to start kita jauh lebih simple. Nah. Oke. Next.
Next. Nah, ini Koyung pasti kenal nih. So tahu, assume. Koyung kenal nggak Koyung? Jack Welch. Apa tuh? Oh ya. Ya, mantan bos GE. ya. Bosnya GE itu, bosnya GE dulu. Yes. Oh, mantan bosnya Pak Yandri juga ya dulu ya? Enggak. Oh enggak ya. Kalau Koyung pernah di GE soalnya. Dia di general. Iya. Dulu pada saat Koyung kerja di GE, CEO-nya dia bukan? Udah diganti Jeff Immelt. Oke. Oke, berarti ini CEO sebelumnya ya. Nah, Ya, betul. si Jack Welch ini dia beda dengan CEO perusahaan besar lainnya. Karena dia bukan cuma sekedar CEO, dia juga orang yang sangat inspiring di bidang leadership. Dia juga penulis buku, dipakai di Harvard juga. Benar-benar pakarnya leadership ya. Dan dia bisa mengubah GE, sebuah perusahaan yang tadinya cuma appliances doang, cuma perlengkapan elektronik doang, sama lampu-lampu doang, akhirnya menjadi sebuah corporate multinasional yang bisnisnya macam-macam, sampai ke financial service, sampai ke media, sampai ke industrial product, sampai ke macam-macam. Bisa expand banget bisnisnya. Ini CEO yang sadis banget, yang amazing. Nah, sebagai leader, nah dia sebagai orang yang sangat paham dengan leadership, dia punya satu teori ya. Yang namanya employee itu ada 4 tipe. Meskipun kita bukan karyawan ya, bukan atasan bawahannya di bisnis ini, tapi ini juga konsep ini juga bisa relatable untuk network marketing. Jadi menurut si Jack Welch ini ada 4 tipe orang nih, orang kerja ya. Yang pertama, orang-orang yang achieve goal mereka, yang achieve target mereka, dan share company core values. Jadi punya core value, dia ngikutin core value-nya perusahaan. Wah, ini pasti orang-orang yang sangat kita harapkan ya. Orang-orang yang secara result bagus, yang secara proses juga bagus, yang secara core value juga, misalnya company-nya itu sangat mementingkan integrity gitu. Nah, ini orang ini memegang integrity, nggak sogok sana, sogok sini, nggak pakai cara-cara curang gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi secara result bagus, secara proses juga benar. Yang kedua tipenya adalah orang-orang yang secara achievement nggak luar biasa hasilnya. Tapi terus secara company core value, secara value perusahaan juga enggak gitu loh. Ngaco juga secara prosesnya. Kira-kira diapain yang nomor 2 nih? Udah kagak achieve, core value juga kagak. Pecat. Yes. Langsung. Bye. Ini very simple kalau di kantor ya. Bye. Langsung pecat. Yang ketiga, orang-orang yang sebenarnya untuk pencapaian kurang, nggak achieve ya. Tapi dia share company core values. Diapain yang kayak gini? Di training, betul sekali. Di training. Supaya apa? Supaya dia bisa achieve. Dikasih skill-skill yang dia kurang. Supaya dia bisa secara keterampilan dia bisa meningkat gitu ya. Tapi secara core value udah bagus orang ini. Ini bisa dipertahankan. Yang keempat, orang-orang yang achieve goal mereka, yang achieve target mereka, tapi don't share the company core values. Ini diapain? Coaching, oke. Kalau nggak berubah juga? Binasakan. tapi di bisnis network marketing itu kita nggak ada pecat-pecat loh. Beda sama di GE loh. Left aja lah, biarin aja lah. Yes. Kadang-kadang leader-leader MLM itu kadang-kadang nyangkutnya di sini. Banget. Nggak bisa nyingkirin orang-orang ini. Kenapa? Karena sayang. Soalnya orang-orang ini secara penjualan bagus, perform tapi kacau attitude-nya. Di grup suka nyampah, suka negatif, suka komplain. Bilang produk ini Gulma, kata Jack Welch itu Gulma. Gulma, benar-benar. Tapi kalau petani ketemu gulma diapain? Disimpan nggak? Dipertahankan nggak? Cabut pastinya. So, yes. This is a very, very, very important lesson.
Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Don't worry, jangan khawatir untuk cut off. Cut off. Top producer, any producer yang create drama if you want to grow. If you want to grow. Kalau teman-teman pengen jaringan teman-teman bertumbuh, ketemu orang-orang yang drama queen kayak gini, yang troublemaker, jangan ragu-ragu untuk cut off. Udah dikasih tahu berkali-kali, tetap aja nyampah terus, tetap aja mempengaruhi orang-orang lain secara negatif, dan cut off. Cut off artinya apa? Kick dari grup. Kasarnya begitu. Kick dari grup. Ya, don't worry. Kenapa? Kenapa? Kalau teman-teman gak tega untuk nge-cut satu orang yang punya sikap yang buruk, ini bisa bikin 10 orang potensial leader teman-teman hilang. Orang-orang bagusnya kabur ke perusahaan lain. Kenapa? Mereka nggak suka ada di environment yang negatif. Ini yang aku suka bilang ke beberapa leader, aku suka. Kadang-kadang leader-leader kan udah punya grup sendiri, aku tidak berhak untuk meng-kick downline-nya dari grup tersebut. Karena udah grup anakan, gitu ya. Tapi aku kasih tahu, if I were you, gue akan kick. Gitu. Tapi kadang-kadang leadernya sendiri nggak mau. Ada, gitu. Gimana? Ada di videonya Jack Welch juga itu. Di YouTube-nya tuh. Yes. Mau di-share? Cari dulu. Oh, oke. Intinya, maksudnya intinya. Intinya dia message-nya apa? Ya intinya ya itu tadi orang satu itu akan merusak secara keseluruhan dari tim gitu ya. Yes. Ya, ibaratnya dia bilang itu seperti petani. Ada gulma itu memang kelihatan tumbuh, tapi dia itu mengganggu ya, harusnya dicabut gitu aja. Jadi kita harus cabut gitu. Yes, betul daripada sekali. memakan makan tanaman pokoknya. Hilang Pak. Boleh nambahin dikit, Lus? Monggo Koyung. Nah, kalau saya lihat karena gini, kita kan juga coba nerapin di company-nya sekarang ini juga. Ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi memang Jack Welch ini sudah melakukan tuh nggak cuma satu action doang, yang ini doang, tapi dia dibalancing. Jadi yang terjadi adalah waktu kita si GE itu benar-benar gila ya. Jadi GE itu setiap tahun pasti cut 10% dari karyawan yang paling bawah, walaupun dia masuk target, walaupun dia bagus, tetapi yang termasuk di kategori paling bawah setiap tahun 10% itu di-cut pasti dari seluruh karyawannya di seluruh dunia. Nah, itu tuh yang membuat GE itu jadi terkesan elit gitu loh. Jadi karena orang bagus pun akan di layoff sama dia asal kamu masuk di 10% terbawah gitu. Nah, tapi si Jack Welch ini juga nggak sembarangan aja, nggak membiarkan aja, tapi dia membuat satu pelatihan leadership itu bagus banget ya di Crotonville namanya Amerika. Dia benar-benar cetak leader itu sampai di sana tuh dicetak sampai jadi gitu. Jadi kayak ada sekolahnya, yang terpilih masuk sebagai top talented itu dilatih benar-benar sampai dia menjadi leader. Nah, terus dan dia juga si GE ini sangat bagus di brandingnya. Jadi dia sangat ketat di brandingnya. Jadi misalkan orang sebagus apapun dia, waktu dia menggunakan atribut GE dan dia kena satu kasus misalkan, dia pakai atribut GE, masuk ke bar, mabok, bikin keributan, langsung di-cut. Siapapun kamu, siapapun jabatannya gitu. Yes. Jadi dia sangat tiga itu yang dijalankan sama dia ya. Dia mencetak talent pool namanya. Kemudian kedua brandingnya jadi menjadi most wanted company. Kemudian yang ketiga adalah baru quality. Kalau kita di sini kan bicara tentang quality-nya aja. Tetapi problem yang terjadi sekarang kalau kita terapin di perusahaan sekarang, nggak banyak perusahaan yang nyari perusahaan mau masuk di perusahaan kita kalau perusahaan kita nggak kayak GE gitu. Jadi belum gitu loh. Jadi kayak uber-uberan gitu. Mau cetak branding dulu atau kita mau milih-milih orang dulu gitu. Nah itu yang terjadi sekarang terus. Tapi saya setuju banget dengan ini ya. Yang terjadi adalah yang saya lakukan juga sama. Karena satu orang kita pertahankan walaupun dia baik itu merusak seluruh culture yang sudah dibangun gitu. Saya setuju banget Lus. Thank you. Yes, exactly. Betul sekali. So, jadi teman-teman, mana lebih penting? Performa dalam hal result closing-nya atau behavior-nya? Behavior. Yes, exactly. Behavior. Betul sekali. Jadi ini juga dari awal. Saya mau sharing sedikit. Oh, silakan Pak Yandri. Ya, saya dulu sempat pernah ikut satu MLM juga.
ternyata behavior leadernya itu gak memberi satu yang baik ya. Datang telat, jam karet, kemudian ya macam-macam. Akhirnya ya buyar timnya gitu. Jadi behaviornya itu yang merusak. Oke. Betul sekali. Dan akhirnya jaringannya gimana? Alhamdulillah buyar. Aduh, ini kayaknya trainingnya sangat sangat meninabobokan ya. Aku stop video dulu deh, kasihan dia bobo. Banyak terus. Oke. Next. Kayaknya kita mulai meresapi kesalahan-kesalahan ini. Good. Aku nggak blaming, tapi kalau memang kita ada hal-hal yang bisa diimprove, ya why not kita improve biar kita naik kelas kan. Sama kok, aku juga belajar kok, aku merasa ditabok-tabok kok baca buku ini. Oke, so ini reminder ya, don't worry to cut off siapapun yang meskipun closingannya bagus, meskipun achieve world pool, meskipun achieve trip reward, tapi drama queen, misalnya caci maki upline-nya, misalnya ngegosipin sana sini, atau dia cross lining atau segala macam, don't worry, cut off aja supaya kita tidak merusak culture dari semua anak-anak kita yang lain. Jangan sampai kita mempertahankan satu racun, anak kita 10 yang bagus-bagus kabur semua. Kenapa? Karena mereka nggak suka environment negatif gitu. Termasuk juga misalnya orang ini di belakang-belakang kita ngomongnya negatif atau nawar-nawarin MLM lain, nawar-nawarin bisnis-bisnis lain gitu ya. Don't worry, cut off aja. Don't worry, kita akan dapat justru orang-orang yang bagus, yang sesuai dengan harapan kita untuk berkembang di jaringan kita, punya culture yang benar. Oke. Iya benar sih, saya ngalami kok. Really? Iya benar, di tim saya dulu itu ada satu, dia tuh sangat diandalkan karena dia banyak closing ya, tapi attitude-nya dia nggak bagus gitu. Itu yang dipertahankan sama leadernya, yang didekati segala macam. Akhirnya yang lain pada lari semua gitu loh. Nah itu udah ada buktinya. Akhirnya tinggal dia aja sekarang gitu. Udah ada buktinya ya. Jangan sampai kita jadi kayak tim yang ditinggalkan Pak Yandri itu. Tim kita harus kita jaga baik-baik ya. Oke. Nah, great leaders make things easy. Nah, justru leader-leader yang bagus itu bukanlah leader-leader yang complicated, yang keren, yang hebat, yang jelimet. Bukan. Kalau di MLM, leader yang hebat itu yang bisa bikin semua perkara jadi simple. Semua perkara jadi gampang supaya duplikasinya jalan. Kalau semua perkara jadi complicated, ya dia akan kerja terus sampai dia sakit tipes, sampai sakit kuning gitu. Jadi great leaders di bisnis MLM bikin segala sesuatunya jadi simple, jadi gampang. Itu adalah role dari leader ya. Ini penting banget yang ada di kertas putih di tengah-tengah. Role of a leader is to make things easy. Tugasnya leader adalah bikin perkara-perkara apapun jadi gampang. Orang dengar presentasi, oh kayaknya gampang ya, kayaknya gue juga bisa, gue join deh. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang kita bisa tanya kepada diri masing-masing. Apakah hal yang kita ajarkan kepada tim kita bikin kerjaan jadi gampang atau bikin kerjaan jadi ribet? Ini penting. Kalau bikin kerjaan jadi gampang, bagus, terusin. Kalau bikin kerjaan jadi ribet, jadi susah, benerin. Jangan bikin jadi complicated. Gimana caranya? Simplify supaya gampang. Member baru, diajarin semua jelimet mengenai produk. Dikasih seminar khusus untuk produk dari Dr. Richard selama 2 hari atau selama 3 hari gitu. Nggak usah. Nggak usah. Sakit kuning. nanti dia sakit kepala ya. Jadi bikin jadi gampang aja. Oke, lo nggak usah ribet-ribet deh. Lo pakai aja produknya, rasain sendiri di badan lo gitu ya. Kalau soal presentasi, gue bantuin. Tenang aja. Mau 20 kali, mau 50 kali gue bantuin juga, gue siap support kok. Tenang aja. Nanti kalau lo udah nyaman, mau jalan sendiri, monggo. Gitu ya. Make it simple, make it easy. Jadi duplikasinya cepat. Duplikasinya cepat jalan. Dia juga sebagai member baru, dia ngomong begitu juga ke member-member berikutnya. Tenang aja, gampang. Gitu. Jadinya duplikasinya jalan. Kompleksitas, keribetan adalah musuh dari execution. Ya iyalah, gimana bisa dieksekusi kalau ribet? Ini udah tinggal summary-nya ya. Oh, ternyata kelar juga nih slide yang banyak ini. Nah, pertanyaan. Kalau kita mau melakukan sesuatu ya, kita harus tanya kepada diri kita dulu. Bisakah seorang yang biasa-biasa aja, average person, orang yang normal, yang biasa-biasa aja, tanpa waktu yang berlimpah, tanpa duit yang berlimpah,
tanpa pengetahuan yang berlimpah mengenai komputer dan sosial media, mengikuti proses kita dan sukses? Kalau jawabannya bisa, good, lakukan. Tapi kalau cara kita ternyata, orang yang biasa aja nggak bisa, Lus. Mesti orang yang S1 minimal, mesti orang yang punya latar belakang tertentu minimal, jangan dilakukan. Mesti orang yang punya banyak waktu, Lus. Kalau nggak punya banyak waktu, nggak bisa. Jangan dilakukan. Berarti terlalu ribet. Harus cara kita itu bisa dilakukan oleh orang yang biasa-biasa aja, siapapun dia. Waktunya terbatas juga bisa. Duitnya nggak banyak, modalnya nggak banyak juga bisa. Pengetahuan komputernya terbatas juga bisa. Atau tanpa pengetahuan komputer juga bisa. Tanpa pengetahuan sosial media juga bisa. Follow cara kita dan tetap sukses. Ya, simple as possible. Nggak harus bikin PPT sendiri, itu nggak perlu, pakai aja itu yang udah ada, pakai aja web replika udah dibikinin kok, masing-masing punya gitu, itu gampang duplikasinya. Bayangin tiap orang mesti bikin PowerPoint sendiri, aduh ilah, belum beli iPad-nya, belum beli laptopnya. PR kita sebagai leader bukanlah bikin sebanyak-banyaknya orang bergantung sama kita, it's wrong. Justru bikin sebanyak-banyaknya orang independen, bisa lepas sendiri, nggak bergantung sama kita, independen. Ini tugas leader, teman-teman. Bukan bikin banyak orang apa-apa harus ngandelin kita. No, bikin banyak orang independen. Jadi, kalau leadership dilakukan dengan cara yang benar, itu bukannya kita tambah gede jaringannya, tambah mabok, bukan. Tambah gede jaringannya, kita tambah dikit kerjaannya. PR-nya itu, bikin orang-orang jadi independen, jadi bisa berdiri sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah opposite, ini adalah lawan dari nice leadership. Nice leadership itu apa? Let me do everything for you. Ini nice leadership, nice leaders ya. Nice leader itu, udah lo nggak usah belajar input sini, gue aja yang inputin. Udah lo nggak usah belajar segala macam, nggak usah belajar, gue aja yang kerjain gitu ya. No, nggak kayak gitu ya. Nah, justru kalau di buku itu, nice itu kepanjangan dari nothing inside me cares enough to turn you into an adult. Jadi kalau nice itu justru nggak mau, kita nggak punya care untuk bikin orang jadi dewasa. Kita pengen orang bergantung terus sama kita. No. Ini nggak benar gitu ya. Jadi yang benar adalah gimana caranya kita bisa bikin orang, mereka bisa independen sendiri. Gitu. Nggak harus bergantung seumur hidup sama kita. Of course ada prosesnya ya, kita bantu dulu di awal. Hati-hati dengan overteaching trap. Hati-hati ya. Terutama yang berlatar belakang pengajar, lebih hati-hati lagi ya, jangan overteaching. Maunya ngajar doang, maunya kasih training doang, tiap hari agendanya training doang. Itu overteaching, overtraining. Nanti duplikasinya gimana? Nanti downline-nya mikir, caranya punya jaringan gede kayak gitu ya, tiap hari ngasih training ya. Jadi dia ngasih training doang, gitu, nggak closing, nggak presentasi gitu ya. Jadi teach sama action kita harus berimbang ya, harus berimbang. Duplikasi itu apa yang kita pengen tim kita lakukan, kita harus kasih contoh. Kalau kita pengen tim kita trainer semua ya monggo kasih training doang. Tapi kalau kita pengen tim kita ya punya penghasilan, bisa menduplikasi, ya ini harus balance nih teaching-nya sama action-nya juga. Jadi kita tetap harus sebagai leader juga harus ngasih contoh, kita achieve juga. Jangan cuma nyuruh-nyuruh, ayo, ini menarik nih, kejar ya, menarik nih, kejar ya, tapi dia sendiri nggak achieve gitu. Itu juga agak susah ngomongnya nanti. Gimana kita bisa menunjukkan cara achieve Turki kalau kita sendiri nggak achieve Turki? Gimana cara kita bisa nunjukin cara achieve Whirlpool kalau kita sendiri nggak achieve Whirlpool gitu? So, action juga penting. Jangan masuk ke jebakan overteaching. Terus manage ekspektasi juga, teman-teman. Manage ekspektasi ya. Ingat, tidak semua orang punya goal yang sama. Kalau teman-teman belum ketemu orang-orang yang di 5% pengen financial freedom, maka kerjaan kita adalah untuk mencari mereka, find them. Bukan memaksakan orang 80% itu menjadi pindah ke 5%. Caranya bukan dengan memaksakan, tapi kita cari si 5% itu memang sedikit mereka. Building better culture. Nah, building better culture. Gimana caranya kita bisa punya jaringan yang punya culture yang bikin orang tuh betah di ngerjain bisnis ini. Jadi kita punya tim itu sebagai family kita, bukan cuma bisnis doang, bukan cuma duit doang. Nah, ingat kalau kita pengen bikin culture itu harus yang bisa diduplikasi, teman-teman. Jadi contohnya gimana? Kayak ada beberapa member yang aku invite ajak ikut camping ya, ajak ikut camping.
it's part of building better culture. It's part of. Jadi supaya kita punya relationship yang lebih dekat gitu. Kita bukan cuma ngomongin bisnis doang, tapi kita bisa have fun bareng, kayak keluarga gitu. Nah, ini pelan-pelan ya. Yang mau ya aku invite kalau mau silakan, kalau enggak pun enggak ada paksaan. Tapi ini part of building better culture, terutama leader-leadernya dulu yang aku ajakin. Terus ini juga harus bisa diduplikasi, artinya bukan yang trip-trip kayak ayo kita jalan-jalan ke Singapura bareng gitu. Itu kan biayanya lebih gede, nggak semua bisa duplikasi. Tapi kalau kayak camping gitu, kalau kayak camping kan ya at least duitnya lebih kecil kan, cuma berapa? 50.000. 50.000 seorang, atau ada tempat-tempat camping lain yang 20-30.000 cuma nggak gitu nyaman. Nggak gitu nyaman artinya kamar mandinya tuh kayak MCK umum yang yang kurang bersih gitu. Jadi aku juga nggak mau bikin teman-teman nggak nyaman. Nah, ada tempat-tempat yang lebih nyaman ya, kayak 50.000 gitu biasanya lebih nyaman gitu ya, ada air hangatnya segala macam. Nah, itu buat beberapa orang yang hobi, ini bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri dengan timnya. Dengan caranya yang lebih duplikasi ya, yang siapapun sebenarnya mampu lah, bisa lah, nabung lah biar berangkat goban semalam kan gitu. Terus nggak harus kayak gitu doang ya, ini sebenarnya aku belajar juga dari kayak si apa namanya essential oil yang tadi aku ceritain itu. Mereka bikin event-event, cuma kan sekarang kita kalau bikin event-event kayak gitu ya belum ada skill-nya juga kan, dan gimana ya, itu kayak event cuma 2 jam gitu untuk belajar bikin sabun atau belajar bikin lilin, kayaknya lebih kena yang kepikiran sih. Nanti teman-teman bisa kasih ide juga, lu kayaknya bikin acara-acara kayak gini nih gitu. Boleh kasih ide aja. Selama itu rata-rata orang bisa ikutin dan bisa diduplikasi, aku oke. Gitu ya. Aku very welcome to idea. Ya, kita bikin activity kayak gitu. Jadi kita ngumpul tuh bukan melulu BOP, bukan melulu training. Kita ada have fun-nya juga. Terus, oke, ini udah slide-slide terakhir. Ada quote-quote aja. Menjadi leader yang hebat bukan berarti kita yang bersinar. Semuanya disorot, lampu sorotnya ke kita. No. Terbalik, di business network marketing, leader yang hebat itu kita ngasih lampu sorot ke siapapun kecuali diri kita. This is a challenge, teman-teman, terutama para leader ya. It's not about your performance, not about you. Ini mengenai orang-orang yang ada di tim kita, siapapun itu yang perform. Jadi, kalau kita tell stories about other people, anyone can do it. Siapapun bisa melakukannya. Tapi kalau kita cuma bragging, cuma membanggakan performance kita sendiri, kesuksesan diri kita sendiri, itu nggak bisa diduplikasi. Orang harus berjuang berapa tahun dulu baru bisa cerita mengenai kesuksesan dia. Tapi kalau kita ceritain mengenai orang-orang lainnya, siapapun bisa menduplikasi. Next. Ini juga bukan mengenai nunjukin ke orang-orang seberapa susahnya bisnis ini, atau seberapa hebatnya diri kita, tapi ini harusnya mengenai seberapa biasanya diri kita. Hal-hal yang sudah kita overcome ya, kelemahan-kelemahan kita yang kita atasi justru ya, dan seberapa simpelnya bisnis ini bisa dijalankan, justru mengenai ini. Supaya orang-orang ngerasa, oh, si A aja bisa, si B aja bisa, gue juga pasti bisa. Dan, oh, ini simple kok, dia juga punya kelemahan-kelemahan yang dia harus overcome. Jadi bisnis ini simple, siapapun harusnya bisa. Nah, itu yang harus story-story seperti itu yang harusnya kita ceritakan, teman-teman. Bukan mengenai kehebatan kita, keluar biasaan kita, no. Itu nggak akan bikin orang jadi jalanin. Justru bikin orang jadi menjauh. Interesting, right? Contoh ya. Ketika seorang dokter menjalankan bisnis ini, Dok Kris lagi kena tiap minggu deh. Maaf ya, Dok Kris, ini di buku. Ya. Ini beneran di buku. Panutan bener nih dokter satu ini. I'm very sorry. Ini contoh beneran dari buku. Di buku itu bilang, seorang dokter yang mengerjakan bisnis ini, malah seorang spesialis yang surgeon ya, operasi-operasi ya.
Sebaliknya daripada dia mengatakan saya seorang surgeon atau dokter spesialis operasi, dia sebaiknya mengatakan saya kerja di rumah sakit. Saya kerja di rumah sakit. Betapa berbedanya ini. Ketika dia bilang saya kerja di rumah sakit, maka orang akan berpikir, oh iya, rumah sakit, dia kerja biasa aja kok, rumah sakit gue juga pergi-pergi kok ke rumah sakit, gue pernah pergi ke rumah sakit gitu. Masih relatable daripada gue seorang surgeon gitu ya. Jadi be relatable at all times. Ahli bedah, benar-benar. Be relatable at all times. Ini kuncinya ya. Be relatable gitu. Jadi jangan menjadi orang yang yang terlalu jauh digapai ya. Interesting teman-teman. Banget. Very interesting. Syukurlah. Semoga teman dikulitin terus. Aduh, dikulitin ya. Pak sakit dong kalau dikulitin. Semoga teman-teman hari ini mendapatkan manfaat ya dari sesi kita yang cukup panjang hari ini 1 jam 3/4. Astaga. Keep it simple and short. Bagus. Belum 2 jam loh. Oh, belum 2 jam ya? Aku biasanya kan cuma 1 jam. Ini 1:34 tuh udah rekornya Lucy. Jangan nantang, tolong jangan ditantang ya. Tolong ya, please. Dulu kalau di kantor cukup kami yang merasakan. Apa artinya ini? Challenge accepted. Dulu kalau di kantor ngasih training itu bisa 3 hari. 3 hari itu dari pagi sampai sore gitu. Tapi di bisnis ini kebalikan, kita nggak boleh complicated. Wah, ini banyak chat ya, aku coba baca dulu chatnya. Keibuannya udah muncul, Lucy, buruan. Maksudnya apa ini, Koyong? Gak bener nih komennya. Ini kok trainernya dibully. Setuju Yuci. Ini nggak bener ini kalau trainernya dibully. Nah, lagi transformasi. Ada Ci Jasinta, I love you Lucy, I love you more Ci Jasinta. Kata Cirita, yes, bener banget. Bener banget. Wah, berkali-kali bener banget Cirita. Setuju kayaknya dia hari ini. Ci Lucy, Cirita seneng banget nih. Ada yang ketonjok. Siapa yang ketonjok? Kita nggak main tonjok-tonjokan di sini. Kita saling improve ya. Training ini gila, bagus banget, bener-bener bagus. Terima kasih Cirita. 1 buku dikupas. Terus kata Dok Kris, ini yang gue suka, ilmu-ilmu di BioGreen selalu bisa diterapkan bahkan untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Very good, dapat poin-poinnya. Walau dokter disindir terus ya. Aduh, tiap minggu kena. Tiap minggu kena kebetulan. Jadi ingat. Besok jadi koki loh langsung dokter Kris. Kok contohnya dokter melulu Cilus. Ganti ini. Tahu bukunya gitu. Ada teman-teman yang mau share apa yang didapat dari sesi hari ini? Ya itu terlalu memaksakan. Jangan paksakan agenda kita kepada downline. Mau nanya nih, kan saya mau bikin community. Kebanyakan downline saya tuh beberapa tuh peers, bahkan ada Nabua. Jadi mau bikin culture-nya ini mereka masih terbawa culture antara atasan bawahan atau peers gitu loh, Ci. Nah, ini gimana? Gak apa-apa, Pak Yamin bertahap karena di awal itu kan grup kita masih lebih homogen ya. Aku juga rekrutan pertama aku rata-rata temanku seumuran, jadi sangat homogen. Nah, grup yang sehat adalah grup yang heterogen, seheterogen mungkin. Ada ceweknya, ada cowoknya, ada mudanya, ada tuanya gitu ya. Jadi otomatis dengan beberapa member yang bergabung ini, ketika mereka mulai jalanin bisnisnya kan closingannya mulai heterogen nih. Ada yang wanita, ada yang ibu rumah tangga, jadi lebih heterogen Pak Yandri. It's a process, don't worry. Keep recruiting. Nanti akan heterogen sendiri. Oke, siap. Ada lagi yang mau share? Ci Erna mungkin ada yang mau ditambahin, Ci Erna? Enggak sih, aku udah catat semua sih. Jadi di sini ya itu maksudnya kita nggak bisa memaksakan kalau mereka untuk sukses seperti itu, untuk mau jadi leader. Ya kalau mereka tidak mau ya udah kan seperti itu kan. Aku kan maunya semua orang harus sukses, semua orang harus jadi leader gitu. Dulu kalau aku lihat maksudnya
maksudnya kalau aku lihat potensinya, maksudnya ya kalau nggak ada potensi nggak mungkin aku paksa, betul kan Luz gitu loh. Iya. Kalau karena ada potensi makanya aku paksa, kan sayang gitu kan, seperti itu. Ya itu biasanya aku push. Yes. Dan ya karena itu yang aku pakai, maksudnya apa yang aku terapkan itu ya apa yang aku lakukan harus mereka lakukan, seperti itu. Jadi kayak misalnya kita harus bertanggung jawab pada downline, misalnya care sama downline, jadi maunya semua juga harus sama kan gitu. Kayak orang ternyata kan tidak semua bisa seperti itu gitu. Tidak semua berkomitmen yang sama. Ya, tidak semua berkomitmen yang sama. Gimana Pak Yandri? Sebetulnya seperti kasusnya Ci Erna tadi, kan kita nggak memaksakan, kita lihat ada potensi. Mungkin apa kita nunggu momennya aja tinggal ya dulu ya. Momen mungkin, ya bisa juga. Jadi jangan timingnya. Sebetulnya sih kalau saya lihat itu sebetulnya Lucy, Ci Erna itu sebetulnya sudah leader yang bagus ya. Jadi selalu bisa beradaptasi ya. Soalnya kita kan di sini seperti tadi materi yang Lucy bawain. Kita nggak boleh memaksakan orang. Kita harus membuat segampang mungkin. Tapi kita nggak boleh membuat mereka manja. Itu kan sesuatu yang berlawanan. Ya kan? Gimana kita mau bikin itu gampang kalau mereka mau bikin itu gampang kalau mereka harus kerja kan gitu. Jadi memang di sini itu sebetulnya leader itu kayak seperti Lucy sama Ci Erna ya. Memang dulu kita mungkin melihat kondisinya bagaimana, hari ini kita mengikuti, bisa beradaptasi sama kondisi lingkungan member-member yang ya mungkin zamannya Lucy 2 tahun lalu membernya kan karakteristiknya nggak kayak sekarang. Ya kan? Yes. Ya sekarang karakteristiknya kayak gini, Lucy dan Ci Erna mengikuti. Jadi memang di sini nggak bisa ngomong salah benar sebetulnya. Kadang ada, karena soalnya ada orang-orang itu kalau nggak diingetin juga nggak termotivasi, gitu loh. Kadang saya juga kalau nggak ngelihat orang lain ngomong nggak kepikiran gitu loh. Jadi ya memang di sini tuh sebetulnya materi training ini sebetulnya lebih kepada ini kita itu orang itu harus bisa adaptasi gitu. Kita nggak bisa merubah orang, tapi kita jangan terlalu nuruti kemauan orang gitu. Jadi kita harus jadi dirinya kita sendiri sebetulnya, dan juga bisa memahami orang lain. Jadi semua itu harus, istilahnya kita ini harus jadi orang yang sangat hebat gitulah. Jadi bunglon ya. Dan bukan bunglon. Ini bukan matematika. Ini bukan matematika 1 + 1 sama dengan 2. Jadi case yang sama, kasus yang sama, kayak misalnya gini, orang yang kita ajarin input sendiri untuk di pohonnya sendiri sama orang yang kita bantuin input gitu. Kita bisa melihat kemajuan orang tersebut udah sampai di mana, level komitmen dia udah sampai di mana gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang kita ajarin berulang kali juga nggak mudang-mudang gitu, ya udah, nggak usah maksa gitu. Nanti kita yang perlu makan biomed 5 malam itu sebelum tidur gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang yang kita lihat dia ada potensi, dia tuh nggak oneng-oneng banget gitu loh, nggak tell me banget. Kita bisa ajarin, kita bisa step by step gitu. Yuk gue pandu yuk sambil telepon gitu. Dan akhirnya dia jadi bisa input sendiri gitu. Tapi tentunya ada orang lain yang kita tidak bisa paksakan gitu. Yang ada dia malah nangis gitu, stres dia. Kok susah amat aku mau beli produk aja. Mamaku udah mau pingsan. Masih harus input sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa kayak matematika 1 + 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi bagus banget tadi poinnya, kita tidak bisa paksakan agenda kita ya, karena dulu juga aku sama kayak Ci Erna, aku pengen apalagi orang yang join platinum udah keluar 20 juta itu harus balik modal gitu, padahal dia nggak kepengen, maksudnya nggak balik modal pun dia ngerasa I'm okay Lus, gue beli produk lu kok dan produknya bagus, I'm okay gitu, kenapa lu harus terbebani, gue harus menghasilkan, harus balik modal gitu, I'm okay gitu. Aku punya teman SMA dulu, nggak sekelas sih, teman SMA yang sampai sekarang dia rutin beli terus gitu. Aku tadinya pengen banget dia at least balik modal, kan lu join 3 platinum gitu, lu harus balik lah at least 60 juta lo gitu. Dia bilang, kenapa kayak gitu, orang gue beli produk lu gitu. Dan bahkan ada yang dulu aku sangat komit, nah ini member-member lama pasti tahu lah, ada member yang aku sangat komit banget bantuin dia, tapi ternyata lepasnya alasannya apa? Karena dia ngerasa aku terlalu ngejar-ngejar dia jadi kayak atasan bawahan.
Coba sakit nggak? That's totally wrong approach gitu. Jadi bukan salah orang ini gitu. Dia bisa merasa dikejar-kejar kayak atasan bawahan karena aku pada saat itu belum baca buku ini, nggak tahu kalau kita nggak boleh, meskipun niat kita baik, kita nggak boleh paksakan agenda kita gitu. So kita sama-sama belajar. Semoga teman-teman nggak keburu melakukan kesalahan yang aku lakukan 7 tahun kemarin gitu. Jadi belajarnya lewat pengalaman kita aja gitu. Jangan ngerasain sendiri pahitnya. Jadi udah lebih bener jalaninnya. Ko Ferry ada yang mau ditambahin? Ko Ferry kayaknya senyum-senyum nih. Nah, terus dari Dok Kris, Bu, kalau ada downline yang bilangnya mau sukses dan tidak mau patah semangat, tapi diajak training selalu berhalangan. Apakah kita harus effort lebih atau ikutin dia punya arus? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Di mulut mau sukses, actionnya 0. Piye? Biarin dulu aja. Dia belum dapat penghormatan ya. Betul. Jangan pepet orangnya. Banyak loh kasus seperti itu. Orangnya belum kepepet. Kasus seperti itu kan sebetulnya banyak. Jadi yang kita lakukan ya kita serve sambil mengamati yang seperti tadi ada di slide. Jadi kan banyak faktor, ada pekerjaan, relationship, dan itu semua bisa berubah seiring waktu kondisinya. Yes. Jadi kita serve aja sementara Dok Kris, sambil kita mulai open mindset. Siapa tahu keadaan dia jadi berubah dan dia jadi punya effort gitu loh untuk belajar gitu, Dok Kris. Yes. Itu paling lu. Oh, jadi nggak usah dipaksa, Dok Kris. Nggak usah dipaksa. Kayak, iya dia di mulut manis, kita juga manis. Nggak kalah manis gitu. Tapi kalau dia nggak mau bergerak, ya kita juga nggak usah maksa bergerak gitu. Iya, layanin aja. Iya, kan banyak yang lip service. Jangan jadi banyak yang lip service, mau sukses tapi nggak mau ngapa-ngapain kan gitu. Semua sebetulnya sih di sini ini kacamata suksesnya yang harus disesuaikan. Maksudnya suksesnya versi dia itu apa? Kalau dia cuma ingin kayak tadi punya komunitas ataupun dari segi untuk dirinya sendiri merasa terbangun menjadi orang yang lebih bersemangat gitu, itu suksesnya dia, ya udah gitu loh. Kalau dengan di sini dia mendapatkan itu, ya udah gitu loh, nggak harus bentuknya nominal gitu loh, maksud saya. Exactly. Salah satu gitu. Nanti kalau dia udah terbangun terus dia mempunyai dream yang lain yang itu impian yang bertambah gitu, ya udah kita ikutin lagi gitu. Yes, good. Kali aja Mas jadi member aja udah sukses kali. Iya, nggak apa-apa. Definisi suksesnya bisa beda ya. Ya cuma memang ada orang-orang yang di mulut bilang mau beli rumah bebas banjir, katanya sih gitu ya. Tapi actionnya nggak sempat terus gitu ya. Ya udah. Ya kalau selama dia masih belum siap lari, kita tidak usah paksakan diri menarik dia berlari. Pada dasarnya seperti itu aja. Kita akan temenin dia lari kalau dia udah siap lari. Kalau dia belum siap lari, kita lari sama yang lain yang memang sudah siap lari. Mantap. Oke. Ada lagi yang lain? Statementnya tadi kan yang mau ngubah ya diri kita sendiri, nggak bisa orang lain yang ngubah kita. Yes, indeed. True. Oke. Wah, seru nih teman-teman hari ini, gile. Udah 2 jam masih pada seru aja. Masih pada nungguin aja mau ngomong apa lagi. Nggak ada lagi dong. Baru on fire itu loh. Oh gitu. Aku lapar. Ditungguin terus. Komunitinya sih di ini dong. Kita bikin lomba TikTok gitu atau lomba apa gitu loh. Wede, boleh. Mau lomba apa? Mau lomba makan bakso? Lomba TikTok. Makan siomay. Rita lah itu. Tentang itu yang bakul siomay seneng tuh kalau lombanya makan siomay. Ini order. Sampelnya dulu. Bang, pendaftarannya 200.000. Udah. Sampelnya 10. Boleh kita boleh pikirin tuh mau bikin activity apa. Cuma sekarang ini kan lebih kebanyakan sih online ya, karena kalau offline kita belum bisa ngumpul terlalu banyak orang. Katanya ada varian baru lagi itu COVID. Apa? Ya, Mu.
Ada-ada Berarti dari aja. sapi dong. Ke tempatnya Pak Yandri semua nanti di Ada susu. langsung. Aku lupa daftarin mama. Nanti coba ya kita coba pikirin ya. Boleh teman-teman nanti kasih ide ya, lempar aja di grup atau japri ke aku, ada ide-ide apa. Kalau bisa dilakukan kita coba lakukan ya. Terus di sini aku juga mau invite teman-teman yang pengen cobain camping. Nah, minggu yang lalu, minggu lalu apa 2 minggu lalu ya? Minggu lalu Ko Timothy sama keluarga, terus Ko Freddy, Yana sama keluarga, terus ada Pak Jamin sama Bu Dewi. Kita lumayan seru juga. Nanti berikutnya tanggal 25 dan 26 kita mau camping lagi ke Bandung. Ke pinggir danau, namanya Situ Pengalengan. Ya, Pengalengan. Pengalengan loh. Situ Patenggang. Bukan. Situ Cileunca kalau nggak salah. Situ Cileunca kalau nggak salah namanya. Ya, iya, betul. Teman-teman yang naksir, boleh japri aku, nanti aku kirimin videonya di sana tempatnya kayak apa, jadi ada bayangan ya. Ayo rame-rame rafting yuk. Abis diceritain Alvin ketemu ular tambah gak berani loh. Yuk rame-rame Tambah rafting. gak berani. Aduh. Iya ada Malam raftingnya. mau ke Bromo. Or teman-teman kalau nggak mau nginep-nginepnya, kita ada acara raftingnya. Ada rafting sama Flying Fox. Apa itu pego ceng. 150.000. Flying Fox aja. Flying Fox kayaknya itu paket deh sama rafting. Tapi ntar kita coba tanyain lah, pasti bisa diatur lah itu. Ada selain maksudnya selain camping dia ada villa atau ada hotelnya? Nggak ada. Itu camping ground. Ularnya Cihani jangan live dulu. Cihani foto dulu, jangan live. Cihani masih ada nggak? Ya udah left. Enggak, masih deh. Udah left. Nggak sopan. Ditinggalkan kita. Ya wes kita foto-foto yuk. Ada yang baru masuk nih. Ada yang baru masuk bisa ikutan foto. baru masuk. Hari ini produknya kuning-kuning. Olivia. Loh, kok produknya Dogi? Cuci. Dijual Dogi. Kalah sama Pak Jamin. Oh iya, Bu Dewi bawa Kenzo. Oke. Bu Tiurma belum kelihatan mukanya. Terus ada Koyung belum kelihatan. Yang lain yang belum nyalain fotonya. Mas Firman diam aja, nggak nyaut tadi. Malu-malu. Oke. 1, 2, 3. Hang on. Halaman 2, stay smiling. 1, 2, 3. Yes, thank you semuanya buat hari ini. Ditunggu ya yang mau ikutan camping. Oke, thank you Lucy. Sama-sama. Bye-bye. Thank you. Dadah. Dah.